Baiklah ibu-ibu semuanya, izin saya menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Bersama MAB, insya Allah semakin soleh-soleha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin, amin ya. Semoga semakin soleh-soleha. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu-ibu semuanya, puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita semua dapat berkumpul ya pada kajian Jumat yang hari ini bersama dengan Ustaz Wawan. Sholawat tak lupa kita selalu panjatkan kepada suri teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya dari MAB ingin menyampaikan pertama mengucapkan jazakumullah khair kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada kajian kali ini. Terima kasih juga kepada para donatur ya, baik itu yang telah memberikan supportnya dalam bentuk baju layak jual, ataupun yang memberikan supportnya dalam bentuk uang, ataupun yang memberikan supportnya dalam bentuk konsumsi kajian. Mudah-mudahan Allah membalas dengan beribu kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa memang MAB itu adalah salah satu wadah independen ya, tempat orang tua murid dan warga sekitar bersilaturahmi sambil kita juga mencari ilmu agama bersama-sama. Mudah-mudahan selalu menjadi lebih baik lagi. Baiklah ibu-ibu semuanya, karena ustazah sudah di sini, mari kita menyiapkan hati kita untuk menyaksikan atau menyimak kajian kali ini. Mari kita membaca atau mengucapkan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Pak Ustaz, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat paling besar yang Allah berikan nikmat apa? Nikmat keimanan ya. Karena orang yang sehat kalau tanpa dasar iman tidak akan membuahkan kebaikan. Jadi kebaikannya hanya di dunia. Tapi kalau ada iman, kebaikannya sempurna sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan keimanan ini terus ada pada diri kita sampai akhir hayat. Baik, yang akan kita bahas sekarang di surah 35 ayat ke-6. Surah nomor 35 ayat ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lakum bagi kalian adalah aduun musuh. Fattakhidhuhu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya dia hanya mengajak golongannya, liyakunu, agar mereka menjadi min ashabis sa'id, termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.
Surah 35 ayat ke-6, halaman 435. Di ayat ini dijelaskan bahwa syaitan adalah musuh bagi orang beriman. Maka hendaklah orang beriman menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Kenapa mesti dijadikan musuh? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya mereka, para syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya menjadi penghuni neraka sa'ir. Nah, ini targetnya. Target syaitan itu begitu, semua manusia keturunan Nabi Adam menjadi penghuni neraka. Kalau sudah menjadi penghuni neraka, mereka berlepas diri, tidak mau ikut tanggung jawab. Sudah berhasil, mereka juga takut sama Allah. Nah, kita sebagai orang beriman sekali lagi harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Di pertemuan yang sebelumnya dulu pernah dibahas tentang syaitan, ya. Jadi kita harus mengenal dulu siapa syaitan. Nah, ini udah dibahas ibunya dulu. Udah kenal ibu? Syaitan apa? Ada berapa golongan syaitan? Baik, diulang sedikit aja Bu ya. Syaitan itu ada syaitan dari kata syatona gitu ya. Syatona itu artinya jauh. Ya, syatona jauh. Jadi maksudnya apa? Setiap yang menjauhkan dari kebenaran disebut syaitan. Jadi dari kata syatona. Jadi syaitan itu setiap yang menjauhkan dari kebenaran. Disebutlah syaitan. Syaiton kalau bahasa Arabnya. Berarti syaitan mah sebutan ibu ya. Sebutannya kan yang menjauhkan dari kebenaran. Yang suka mengajar disebut guru. Yang menjaga keamanan satpam. Yang suka mengajar disebut syaitan. Yang menjauhkan dari kebenaran ya. Nah, di surah ada dua golongan ya, apa? Golongan minal jinnati. Di surat apa itu? Pintar. Nah, itu ya. Atau di surah 6 112 ya. Nah, bisa surah 6 atau surah 6. Ada dua golongan, jin dan manusia. Ini yang udah dibahas, mengulang aja sedikit. Kemudian apa nggak usah dibuka? Kan udah dibahas. Hari iblis siapa? Iblis syaitan bukan? Kenapa iblis disebut syaitan? Karena menjauhkan dari kebenaran. Tadi iblis juga syaitan. Syaitan dari bangsa jin. Itu iblis ya. Iblis satu banyak. Hari Nabi Adam satu banyak. Iblis hiji banyak. Iblis itu seorang, ibu satu syaitan dari bangsa jin. Nabi Adam satu, keturunannya banyak. Iblis juga satu, keturunannya banyak. Keturunan iblis namanya iblis bukan? Setan. Ya pasti dah punya banyak nama ibu ya. Dan tidak mungkin bapaknya iblis, anaknya namanya iblis, kayak itu karena iblis, KBW iblis karena jadi liar katanya. Sekali lagi, kan jin itu ada ifrit, ada ini dan sebagainya lah ya, punya nama kita. Nah, nenek moyangnya syaitan itu iblis, ya, iblis
yang menggoda Nabi Adam di surga itu iblis. Nah, iblis, setan dari bangsa jin. Ya. Baik. Nah, sekali lagi ini udah dibahas ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas bagaimana agar kita terhindar dari godaan setan atau agar selamat gitu ya. Supaya selamat dari godaan setan. Kalau supaya tidak digoda oleh setan enggak, gitu ya. Pasti digoda. Karena setan sudah berikrar gitu ya di hadapan Allah akan menyesatkan manusia sehingga menjadi penghuni neraka. Nah, jadi bagaimana upaya kita supaya bisa selamat dari godaan setan? Yang pertama itu ya, ini yang akan kita bahas lebih jauh ya. Jangan mengikuti langkah setan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, iman dan tawakal. Yang pertama tadi dalilnya di surah 2 ayat 208. Yang kedua, iman dan tawakal di surah 16 ayat 99. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Surah 15 39 40. Nah, ikhlas ya. Kemudian keberapa itu? Keempat. Sekarang keempat. Memohon perlindungan kepada Allah. Surah 7 ayat 200. Kemudian baca Al-Quran. Ya, kelima ya, membaca Al-Quran. Keenam, berzikir. Nah, itu yang kelima dan keenam dalilnya di hadis. Sekali lagi, ada berapa tabu? Ada 6 ya. Mudah-mudahan yang 6 itu ada semua buat diri kita. Ya. Sedikit saya bahas dulu yang poin kedua sampai ke bawah ya. Nanti yang akan lebih rinci dibahas poin 1. Iman dan tawakal. Silakan dilihat surah 16 98. 99 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dia tidak memiliki sultan. Nah, sultan, apa sultannya Ibu? Kekuasaan, kerajaan, ya, tak sultan. Setan tidak punya kekuasaan. 'Alal ladzina amanu, atas orang-orang beriman. Jadi setan akan bisa menguasai orang beriman sehingga orang beriman jadi tersesat, nggak akan bisa. Tapi kalau menggoda terus. Kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang tawakal kepada Allah, itu ya, kepada Rabb mereka. Contoh begini, iman misalnya ketika akan berinfak, kan setan langsung datang ya, supaya tidak jadi berinfaknya. Nah, orang beriman yakin bahwa satu, rezeki itu dari siapa? Nah, itu orang beriman. Allah lah pemberi rezeki. Bahkan pada hakikatnya rezeki yang ada pada diri kita milik siapa? Milik Allah. Ibu tahu asal-asalnya milik siapa? Allah. Itu ada di Al-Quran Ibu, surah 57 ayat ke-7, beli tercatat dan masalah. Surah 57 ayat ke-7. Harta yang Allah berikan kepada kita hakikatnya bukan untuk kita miliki. 57 ayat ke-7, halaman 538. Aminu billahi wa rasuli, berimanlah kalian kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Wa anfiqu, dan infakkan, mimma ja'alakum mustakhlafina fi,
Infakkan dari harta, ya, harta nih yang Allah jadikan kalian sebagai penguasanya. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita miliki, tapi kita diberikan kekuasaan, kewenangan untuk memanfaatkan harta itu. Jadi hak guna pakai, bukan hak milik. Nah, kalau yakin seperti ini mah gak akan susah berinfak. Kenapa orang susah untuk berinfak? Karena merasa memiliki. Kalau ditanya yang besar-besar mah jujur, itu langit punya siapa? Punya Allah. Gunung punya Allah. Ada uang mau di dompet, ada kurang. Karena merasa memiliki mau infaknya berat. Tapi kalau nggak apa-apa, dah punya Allah. Oh gitu ya. Seperti kalau dapat musibah, ucapannya itu apa? Itu tuh untuk menyadarkan bahwa diri kita semuanya milik Allah. Makanya ringan, ibu. Gitu ya. Tenang, itu tuh obat supaya tidak putus asa. Kalau sediman ya nggak apa-apa, gitu ya. Ibu baru lunas beli motor, kan kalau sudah lunas biasanya tidak ada lagi asuransi, ibunya dipakai sama anak. Mama, motor ada yang mengambil, dicuri ketika ke warung. Pasti ibu kaget. Innalillahi. Tidak apa-apa, dah bukan milik mama, milik Allah. Itu tadi ya. Orang yang beriman ketika akan berinfak yakin bahwa apa yang diinfakkan pasti akan diganti. Nah, orang beriman yakin 700 kali lipat. Makanya ketika berinfak ringan, setan menggoda nggak akan kuat. Tak itu maksudnya itu ya. Kalau tidak ada keimanan mah berat untuk berinfak. Baik, ini contoh ya. Kemudian berikut tawakal. Nah, tawakal pernah dibahas kemarin. Apa tawakal teh? Itu mah akibat dari tawakal jadi berserah diri. Tawakal teh ini tawakal teh betah. Ini tawakal. Bersandar. Jadi menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah. Tawakal ya. Kemudian poin ketiga, ikhlas. Apa arti ikhlas? Ikhlas dari kata khalasok, murni. Jadi memurnikan keyakinan hanya kepada Allah saja. Ini ikhlas ya. Ikhlas. Orangnya disebut mukhlis. Bedakan dengan ikhlas bahasa Indonesia. Kalau ikhlas bahasa Indonesia apa? Ridho, ya. Jadi orang yang memurnikan keyakinan dalam beribadah itu ibadahnya hanya karena Allah, ya. Yang jadi tujuan hanya Allah. Ketika berdoa taqarrub hanya kepada Allah. Ibu berinfak, bersedekah, baca Quran, niatnya itu karena Allah, ingin pahala dari Allah, takut ke neraka, ingin ridho Allah, ingin ampunan Allah. Nah begitu. Mungkin saja yang hadir di sini dari rumahnya terpaksa ibu. Dan sebenarnya nama itu cara apa yang loba urusan dan terpaksa kudu hadir dasieun ku Allah hayang ke surga. Itu ikhlas tidak? Ikhlas. Walaupun terpaksa. Nggak apa-apa. Ya, nggak perlu dipaksakan. Ibu ingin tahajud, kalau terus-terusan mengikuti ridhonya hati mah hese Tunduk, horean, gitu. Nggak perlu dipaksakan. Kalau sudah terbiasa mah nanti ringan. Kalau bisa mah ya ikhlas ya ridho. Itu ya. Jadi murnikan keyakinan hanya kepada Allah saja. Kemudian yang berikutnya mohon perlindungan kepada Allah dan seterusnya, Bu ya. Baik, yang akan kita bahas lebih jauh poin ke-1. Dibuka Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Udkhulu, masuklah kalian fisilmi, pada Islam secara kafah. Ini kenapa orang Islam orang beriman disuruh masuk Islam. Hei orang-orang beriman, masuk Islamlah secara kafah. Baik Ibu, penekanan di ayat ini di kafahnya Ibu. Bukan artinya kita harus bersyahadat lagi. Itu ya. Kalau orang beriman pasti Islam Ibunya. Tapi kalau orang yang Islam belum tentu beriman, gitu ya. Orang berkata saya beriman kepada Al-Quran, pasti baca Quran. Kalau beriman pada Quran, nah itu ada pengamalannya. Orang yang baca Quran belum tentu beriman. Orang yang sholat berarti sudah melaksanakan rukun. Sholat rukun apa? Rukun Islam. Bisa saja yang sholat tapi tidak beriman, mungkin tidak. Mungkin orang munafik juga sholat. Nah, jadi orang yang beriman pasti Islam. Tapi kalau yang Islam belum tentu beriman. Nah, kalau iman mah kaitannya itu dengan apa? Hati. Dengan keyakinan, ya, hati. Kalau Islam kaitan dengan apa? Perbuatan. Makanya Ibu di surah 49, dilihat 49. Anu ya dicirian ya, ibunya sampai kadede supaya telir karena surah 49 ayat ke-14. Tadi lah HP dicirian ya Ibu tilapkannya supaya nanti berbeda apa. Qalatil Arabu amanah. Ini orang Arab Badui datang kepada Nabi, ayat ke-13. Ayat 14, maaf. Orang-orang Arab Badui berkata begini, kami telah beriman. Bagaimana? Kata Allah, Qul Muhammad, katakan, sampaikan itu kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu, tapi katakan, aslamna, kami Islam. Maksudnya apa? Belum beriman, baru Islam, baru sholat, baru zakat, baru puasa. Sebenarnya apa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Makanya suka ada beberapa ayat yang diingkari, ditolak. Itu berarti pertanda tidak ada iman. Kalau yang beriman menerima semuanya. Nah itu ya. Sekali lagi, ini ada orang Badui datang, kami beriman. Lalu katakan, belum beriman. Kalau mau katakan, kami Islam. Nah gitu. Baik Ibu, kembali lagi ke tadi surah Al-Baqarah. Jadi tadi saya sampaikan, orang yang beriman pasti Islam, kalimatnya benar gitu. Tapi kalau orang yang Islam belum tentu beriman. Karena ada juga orang yang beribadah tapi tanpa dasar iman. Seperti tadi contohnya yang tidak ikhlas ya. Kan tadi ada ikhlas. Ada orang yang beramal tapi tidak ikhlas, berarti itu tanpa dasar iman. Nah di surah Al-Baqarah ayat ke-28, Allah menyuruh orang beriman untuk masuk Islam secara kafah. Maksudnya apa? Laksanakan Islam itu secara keseluruhan, dari bab makan, pokoknya mah dari bangun tidur sampai tidur lagi. Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, semua urusan ada dalam syariat Islam. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, laksanakan semuanya sesuai syariat Islam. Jangan dipilih-pilih. Ada nggak Ibu orang yang rajin sholat, kemudian ngajinya juga bagus, tapi pedih itu ayat tuh, gitu. Nah bau dengan tipunya, lalu sekali bicara orang lain itu sakit hati, tarik gitu. Ada yang baik, akhlaknya juga bagus, sholatnya rajin, ngajinya juga hebat, tapi tidak menutup orang. Ada yang gitu? Nah itu berarti belum apa? Belum kafah. Ya. Baik. Ketika orang beriman melaksanakan syariat Islam secara kafah, setan tidak akan tinggal diam. Makanya di ayat berikut kembali ke Al-Baqarah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan.
janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kamu. Kalau musuh pasti menginginkan lawannya celaka. Ibunya musuh begitu, pasti menginginkan lawannya itu celaka. Itu namanya musuh. Makanya hati-hati nih, jangan mengikuti langkah setan. Sikap kita harus selalu menyelisihi dengan tingkah laku setan. Itu ibu ya, jangan mengikuti langkah setan tuh. Kita melakukan suatu amalan anu pika keheuleun setan. Jangan amalan yang disukai oleh setan. Ya. Baik, seperti apa? Nah, di dalam hadis gitu ya, ini yang kita bahas nih, lebih jauh. Jadi banyak amalan yang membuat setan suka dan yang membuat setan marah. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak akan tahu amalan apa saja ya, di antaranya gitu ya. Ada hadis ibu menjelaskan kalau setan makan dengan tangan kiri, nah setan makan dengan tangan kiri. Berarti kita makan kanan. Begitu sebaliknya. Kalau menjadikan setan sebagai musuh, kita tidak mengikuti langkah-langkah setan. Ibu makan steak, pisau, garpu di mana? Kiri. Nah, kumaha tuh? Aduh, tangan gue lah, gaya gitu, anu biasa, bala-bala kan ada caranya di mana? Di kiri. Bala-bala di katuhu. Nah, kumaha tuh? Selap jadi dia canyekna. Ya canyekna. Itu benar. Ini kan jangan yang penteng. Bonteng dengan kerupuk pasti kiri kanan ada teh. Itu ya. Bagaimana Pak Ustadz yang kidal? Saya tidak kidal bisa makan dengan tangan kiri. Artinya yang kidal bisa makan dengan tangan kanan. Cuma untuk urusan yang agak berat, menulis, mengangkat, tenaganya ada di kiri ya nggak apa-apa. Yang penting ketika makan, minum, menerima, memberi pakai kanan. Kalau yang mengatakan, saya tidak bisa, itu selamanya tidak akan bisa. Ada dalam hadis. Hati-hati, ya. Nih kasih tahu ke anak-anak yang kidal, dan memang itu bawaan ya. Kidal itu artinya apa? Kiri dari lahir. Nanti kalau kanan, ya, jadi kanan dari lahir. Itu ya, baik. Sekali lagi ya, nih dalam bab makan. Kemudian ketika kita akan tidur, ya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, idza awa ar-rajulu ila firashihi, apabila seseorang beranjak ke tempat tidurnya, atahu malakun wa syaiton, setan, malaikat dan setan datang. Nah, ketika kita akan tidur, fayaqul, malaikat berkata begini, ikhtim bi khair, akhiri kegiatan hari ini dengan yang baik-baik. Bagaimana kata setan? Ikhtim bi syarr, akhiri dengan yang buruk-buruk. Fa in dzakarallah, jika dia ingat kepada Allah, maka summa nama, kemudian tidur, batat al malaikat ikut bermalam. Untuk apa? Taklau, melindunginya. Itu ya. Makanya bersyukur sebelum tidur, bisa baca Quran dulu, berzikir dulu, berdoa dulu. Kan ada amalan-amalan yang rutin bisa kita amalkan di setiap akan tidur. Kalau bacaan Al-Quran surat apa aja? Ini lo mau tidur, ayat kursi, ya, ayat kursi. Kemudian surat apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu di dalam hadis, tangannya dikumpulkan, kemudian ditiup, baca surah Al-Ikhlas, kemudian surah Al-Falaq, lalu surah An-Nas. Usapkan ke seluruh anggota tubuh yang terjangkau.
Kalau ayat kursinya mah nggak begitu. Ini yang 3 surat itu. Setelah begitu ulangi lagi. Sampai berapa kali? 3. Bahkan bisa kita meruqyah anak yang sedang tidur. 10. Baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, usapkan ke anak yang sedang tidur. Bagaimana tuh Pak Ustadz baru juga tahun sudah kerek gitu. Alhamdulillah, punya orang lain mah susah tidur. Iya mah ayat kursi kan masih baru tahun itu kan kerek. Alhamdulillah. Orang lain mah susah tidur. Iya mah di pengajian wae anggota, wae bener. Kita mana asal dipendek dulu. Apa ngadu. Tidak apa-apa ibu anu nundutan cinti berawet tenang dulu. Alhamdulillah ibu di rumah belum tentu bisa nundutan ya. Datang ke sini bisa nundutan. Nikmati dan nundutan. Nikmat makanya nundutan manteng dia. Saya kalau sedang ceramah nggak bisa nundutan tuh. Ada ibu orang yang sebelum tidur nurut ke setan, kan kata setan tadi. Akhiri dengan yang buruk-buruk. Judi dulu kan sekarang ada judi online. Nggak usah keluar rumah, di kamar juga bisa. Atau ada melihat yang haram-haram, ketemu dengan mantan, chattingan dengan mantan. Tapi di kamar tuh ternyata ibunya suami istri tertawa masing-masing. Dua-duanya wajahnya bercahaya ibunya. Padahal mah tos di kamar mah paling manwe petenya gitu. Nikmati hidup bersama ibu tapi dah akhirnya mah begitu teh ibunya eta teh sedang buka bersama we ibunya buka saung atau sedang makan di meja teh eta teh anaknya nyawa HP. Semuanya we ibunya. Sekali lagi sebaiknya mah kalau sudah ngobrol mah udahlah pada ibunya HP teh. Kecuali HP Pak Ustaz. Kan suka dari mana. Ibu hati-hati ya yang suka chattingan dengan mantan. Ibu mah ada yang bertanya ke saya, Ibu, Ustaz gimana? Nah ini tuh ketemu mantan. Nah ini mah cuma untuk mengingatkan untuk keutamaan tahajud dan sebagainya. Jangan, jangan. Itu awalnya ya, awalnya begitu. Hati-hati. Awalnya kata dua anak punya masalah, terus curhat nyambung tak CLBK, nauzubillah. Banyak yang hancur tak keluarga gara-gara itu ya. Makanya sekali lagi akhiri dengan yang baik-baik itu. Baik, kemudian yang berikut. Ada lagi hadis nih. Hadis riwayat Bukhari Muslim nih. Aqada syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan mengikat kepala orang yang tidur nih, kepala salah seorang dari kalian ketika tidur, diikat di sini, tengkuknya sini, 3 ikatan, diikat, dikatakan begini, alaika layul tawil farkud, malam masih panjang, tidur, ikat lagi, malam masih panjang, tidur. Diikat lagi sampai 3 kan? Tidurlah. Itu tidurnya. Makanya susah untuk bangunnya begitu. Diikat oleh setan 3 ikatan. Kemudian ketika dia bangun, lalu berzikir kepada Allah. Zikir yang paling mudah aja ibu. Apa? Bangun tidur doanya Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusyur. Apa artinya? Alhamdulillah segala puji Alladhiya ahyana menghidupkan kami ba'dama amatana setelah mematikan kami. Apa maksudnya menghidupkan? Membangunkan, mematikan, menidurkan. Jadi tidur teh dianggapnya tuh mati. Kenapa? Ruhnya diambil, terus dikembalikan lagi. Makanya ketika bangun pagi-pagi masih di Cikadut, pas bangun teh harus bersyukur. Masih di Bandung, karena ada yang tidur terus meninggal.
bangun di alam kubur. Ada yang begitu. Atau Pak Ustadz kalau sedang tidur terus meninggal enak atau nggak terasa sakit ketika sekarat? Kata siapa? Yang namanya sekarat mah pasti sakit. Cobaan itu kalau sekali lagi bersyukur pada Allah pas bangun, dan segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami. Jadi kita bangun dibangunkan oleh, kita tidur ditidurkan oleh. Siapa yang menutupkan mata ketika tidur? Yang membuka mata ketika bangun? Allah, Ibu. Kalau urusan mata Allah serahkan pada kita. Setelah mata mah gimana kamu aja. Kita tidur kita yang nutup, bangun kita yang buka. Pas pagi-pagi, aduh saya budak candi bukaan panona. Hanya untuk ngurus apa? Mata. Belajar pisah Allah ya. Karena bersyukur. Kayak lulutan itu, kayak lulutan nggak bisa itu. So, jadi paksa-paksa tidak teman datang dengan sendirinya. Jalan dulu kita begitu ibunya. Baik. Setelah berzikir pas bangun tidur, lepaslah ikatan pertama. Jadi untuk melepas ikatan pertama dengan zikir. Jadi bangunnya jangan langsung nyari HP, berzikir dulu. Mana catur, berzikir dulu ya. Atau bisa baca surah apa? Ali Imran, mulai ayat keberapa? 190, Pak. Zikir bacaan bangun tidur tadi ya. Nah itu, setelah ibu berdoa, berzikir, jangan terus diam di atas kasur karena masih ada dua ikatan. Aku berat. Tidur lagi begitu. Wudu. Dengan berwudu lepaslah ikatan kedua. Kemudian sholat, lepas semuanya Bu. Gimana kata Nabi? Pak asbahan nasyitan tayyiban nafs, menjadi semangat, rajin, jiwa yang baik setelah sholatnya. Kenapa? Sudah lepas semua ikatan setannya Bu. Bagaimana Pak Ustaz kalau ngantuk lagi, pingin tidur lagi, mungkin itu diikat lagi oleh setan. Jangan suudon ke setan. Suudon kaliran ke setan. Mana jahe atau menyentuh jahe. Ibu boleh tidur lagi setelah sholat subuh? Kalau tidak ada keperluan, Ibu ya jangan. Tapi kalau bisa saja kan kurang tidur, banyak acara tadi malam, apalagi siang mau ada kegiatan, boleh istirahat dulu silakan. Namun jangan dijadikan kebiasaan. Nah itu ya. Kemudian yang berikut Ibu, hadis berikut nih. Asyaiton yabitu ala khiyashimi. Setan bermalam di lubang hidung. Hadis Muslim namanya. Bagaimana bermalam? Di lubang hidung. Makanya ketika berwudu, gimana cara wudu yang baik kan? Nah, istinsyaq, air dihirup. Nah, mungkin dengan cara begitu menyebabkan setan marah Ibu. Merenang setan tegetar Ibrah. Andi. Tahu wudhunya begitu Ibu ya. Kan ada yang wudhunya begini Ibunya. Iya nawe orang ada di jerona masih kotor Ibu. Disedot dia. Keluarkan lagi. Ya dihirup kemudian keluarkan lagi. Itu kan bagus buat kesehatan juga, apalagi siang kan banyak kotoran debu ya. Itu cara wudhu yang sempurna ya. Ambil air, yang ini yang bersihkan yang kiri itu. Jadi wudhunya sempurna. Nah bagi ibu yang di kamar mandinya tidak ada keran, Ibu ya, ketika bangun tidur kan kalau nggak pakai keran, pakai gayung, pakai bejana wudhu itu Bu ya, itu. Tangan ketika bangun tidur jangan langsung masuk ke dalam keran, dalam apa gayung, jangan langsung dimasukkan Ibu. Kenapa? Ketika kita tidur kita tidak tahu ini tangan bermalam di mana Ibunya. Kok korobet. Gitu, makanya dicuci dulu. Boleh gitu Pak Ustadz, itu wudhu tangannya langsung dimasukkan ke dalam apa? Gayung. Boleh tidak? Ini mah kalau bangun tidur mah cuci dulu ya. Nah, Ibu sahabat mencontohkan wudhu Nabi begitu Bu, simpan bejana, tangannya dimasukkan.
Makanya Nabi itu kalau wudhu irit, segayung itu udah banyak gitu tuh. Dan wudhunya bukan begini, bisa habis 1 bak gitu Bu. Nah, iya. Jadi irit Ibu ya, nggak apa-apa. Tapi kan itu air apa? Air yang bekasnya disebutnya apa? Mustama. Kan bisa masuk lagi. Iya itu masuk lagi. Kan katanya nggak boleh. Ibu, saya mengambil pendapat yang tidak boleh digunakan untuk bersuci itu air najis Ibu ya. Kalau air dari sisa sini kemudian masuk ke air itu, airnya jadi tidak bisa digunakan untuk bersuci, berarti jadi najis tadi Bu ya. Pokoknya mah selama tidak ada najis mah nggak apa-apa Bu ya. Ada yang terlewat Ibu anggota wudhu bisa, itu ada dalam di fikih sunnah, ngambil airnya dijengot Ibu. Ya berarti kan air sisa gitu ya dijengot. Mana tuh orang-orang jengot lah wah. Jadi masa gitu ya, jadi nggak ada masalah Ibu ya. Ini pendapat yang saya ambil Ibu ya. Tapi kalaupun ada yang berpendapat air mustama nggak boleh, ya nggak apa-apa, kita menghormatinya Ibu ya. Nah itu, jadi sekali lagi ketika wudhu bangun tidur, ayo dihirup, itu syaitan bermalam di sini. Kemudian Ibu, nah yang kesiangan nih dalam hadis, dzakar rajulun bala syaitanu fi udhunai. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi ada orang yang bangun kesiangan Ibu. Gimana kata Nabi? Dzakar rajulun, itu laki-laki yang bala syaitan, syaitan kencing fi udhunai, di kedua telinganya. Berarti setan juga buang airnya, buang air besar, buang air kecil ya. Tah orang yang bangun kesiangan dikencingi setan, jadi nggak kedengaran azan itu. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Ustadz kalau tiap pagi kesiangan mungkin sudah jadi WC setan? Tapi Ibu kalau memang benar-benar kesiangan ya nggak ada masalah Ibu, apalagi udah pulang jalan-jalan, pulang larut malam Ibu ya. Sekeluarga kesiangan Ibu, misalnya bangun jam 7, wah sekarang kan matahari terbitnya 5:30 kurang ya. Ini mah jam 7, gimana Ibu sholat subuh? Ya nggak apa-apa. Walaupun waktu sholat subuh itu sampai matahari terbit, ini mah kesiangan, nggak apa-apa. Qobla dulu atau langsung sholat subuh? Nah saking pentingnya qobla Ibu ya, qobla dulu aja. Saking pentingnya qobla. Udah jam 7, udah saja qobla dulu. Gordennya dirapikan, biar gelap ini. Nanti kalau sudah sholat subuh bisa dicampur dengan duha Ibu ya. Mantap Ibu. Dosa tidak Ibu, kalau memang benar-benar ketiduran. Yang namanya ketiduran itu tidur lupa sehingga sholat terlewat, nggak dosa. Kalau benar-benar ketiduran, Ibu misalnya jam 11 tidur, bangun-bangun pada isya. Nah ini mah contoh Ibunya, tidur jam 11 di rumahnya nggak ada siapa-siapa. Gitu. Bangun-bangun pada isya, berarti berapa sholat kelewat? Zuhur, asar, maghrib. Gimana tah? Sholat langsung dijama. Iya, kan kalau ketiduran atau lupa sholat ketika ingat. Berarti kalau ketiduran pas bangun pada isya langsung Ibu. Zuhur 4 rakaat, asar 4, maghrib 3, isya 4. Mantap tadi. Dosa tidak? Tidak. Tapi yang dosa mah udah bangun tidur lagi. Nah itu, ini mah ada bablas, apa? Kayak Ibu lupa, misalnya sedang pengajian begini, astagfirullah belum sholat subuh, ibunya misalnya yang lupa. Saking semangatnya mau pengajian, dan subuh karena lupa sholat subuh, ingat-ingat di sini gimana tahu? Langsung sholat ketika ingat. Jadi jangan nanti di rumah malu, jangan Ibu sholat lah ya.
begitu ibu ya, nggak dosa karena lupa ya. Itu ibunya itu syariatnya begitu. Kalau yang koma mah ibunya koma sekian lama itu mah udah nggak usah digabung ibu. Jadi ibu jangan ngasih fatwa yang salah. Teman ibu teh koma sebulan kemudian sadar kembali cek teh koma sebulan berarti sholat 17 rakaat kali sebulan. Atur rawasin koma deui. Itu fatwa yang salah ibu, jangan begitu. Kemudian yang berikut ibu, ini masih berkaitan dengan bab tidur nih ibu ya. Ini setan luar biasa bu, ketika sedang tidur bahkan setan datang lewat mimpi. Ya hadis ar-ru'ya thalas, mimpi itu ada 3 macam ya. Ini hadis dalam hadis tulis ada 3 macam. Satu hadis nafs, bunga tidur. Yang kedua watakhwifu syaitan, ditakut-takuti syaitan atau mimpi buruk, bisikan syaitan. Yang ketiga wa busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Jadi kesimpulannya mimpi ada 3, bunga tidur, bisikan syaitan, kebenaran. Kalau kebenaran pasti dari Allah. Nah kalau ibu mimpi itu 3 kemungkinan ini. Misalnya gini, Pak Ustadz saya mimpi bertemu dengan almarhum, mungkin aja itu kebenaran. Karena apa? Orang yang sedang tidur tadi saya sampaikan ruhnya diambil. Bukan yang sudah meninggal datang ketika kita sedang tidur. Kan yang sudah meninggal ruhnya ada di mana? Dalam kubur. Ya. Nah, orang yang sedang tidur ruhnya diambil, jadi ruh ini ketemuan. Bisa begitu. Contoh ada sahabatnya mati syahid. Kemudian orang Madinah mimpi bertemu dengan sahabat itu, namanya Zaid. Tolong nih, baju besi saya dicuri oleh orang Yahudi, itu baju besinya bagus. Ini bukan mimpi kau, ini benar ini saya nih. Tuh, cari kemah paling pojok, di situ ada kuda, di bawahnya ada pelana. Disitulah disimpan di dalam kotak, ambil. Kemudian yang kedua, kalau nanti ketemu dengan Abu Bakar, tolong sampaikan ke Abu Bakar. Abu Bakar saat itu sebagai khalifah, bereskan utang piutang saya. Jadi dia masih punya urusan itu. Bangun orang ini, lalu laporan ke Khalid bin Walid, panglima perang. Buktikan saja, kita cari kemah itu. Nah dicari, ternyata benar ada kemah paling pojok, di situ ada kuda, di bawahnya ada baju besi. Kemudian diambil. Kebetulan orang Yahudinya nggak ada. Lalu sahabat ini, orang ini ketemu dengan sahabat, dengan Abu Bakar. Cerita, gimana kata sahabat? Inilah satu-satunya orang yang wasiatnya diceritakan setelah meninggal. Nah berarti orang ini mimpi apa? Benar. Jadi ruh dia ketemu dengan ruh yang mati syahid. Namun ketika ibu mimpi bertemu almarhum, jangan terlalu kepedean bahwa itu almarhum. Oh ya tante ayah kahoyongna, kahoyongan bubur kacang. Kita mau modus sebenarnya mana yang bubur kacang Pak. Jadi jangan dihubung-hubungkan begitu. Bisa saja itu teh siapa? Syaitan. Tapi kan mirip. Kan setiap orang kemarin dibahas ada apa? Ada korin. Saking sering dengan kita, selalu menyertai kita, wajahnya, suaranya bisa mirip. Datang lewat mimpi, jadi tersesat. Jadi gak usah dihubung-hubungkan. Tapi sekali lagi mungkin saja benar. Orang sedang susah terus bermimpi, datang seorang ulama. Kenapa? Susah Pak Kiai. Ingin usaha lancar? Iya. Sok amalkan. Kulhu 200 kali. Kulhu bukan kulhu 200 kali. Terus ya bangun itu diamalkan. Coba itu mimpi benar, mimpi buruk. Bisikan setan atau kebenaran? Kembalikan kepada Quran Sunnah. Ada nggak di Quran dan hadis? Kalau ingin usaha lancar, baca Al-Ikhlas 200 kali.
Kemudian baca Al-Quran itu kan ibadah. Kalau niat baca Quran supaya usaha lancar, ikhlas tidak? Berarti dua penyimpangannya. Bagi itu tuh mimpi dulu. Hati-hati ya. Ibu mimpi di keluarga misalnya ada yang membantai, dibunuh, lalu bangun. Nah itu mimpi buruk. Sehingga menjadi takut. Apa yang dilakukan ketika begitu? Satu, meludah ke kiri. Tapi ada suami ibu disuruh alas saya bangkit. Meniup basah ibunya, meniup basah gitu. Kemudian membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian merubah posisi tidur. Dan yang terakhir, jangan diceritakan mimpi itu. Sudah. Jangan berusaha untuk dicari arti mimpi itu apa di Google dan sebagainya. Nanti setelah tahu jadi kaget. Setan bisa mensuasanakan mimpi kita. Akhirnya teringat terus celaka di jalan. Nauzubillah. Ya, gitu. Baik. Ibu mimpi almarhum datang. Neng, mama teh punya utang tuh ke warung yang di depan pos satpam. Tolong dibereskan. Ibu teh bangun terus ke warung itu. Betul, almarhum punya utang. Iya, tak ini catatannya. Berarti itu mimpi benar. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Ini yang ditakutkan oleh setan nih. Salah satunya adalah azan. Di dalam hadis, idza nudiya bil azan adbara syaiton. Apabila dikumandangkan azan, setan berlari. Lahudurat, lari terkentut-kentut ibunya, prot-prot ibunya. Ada lamun di Cikadut azan lompat ke ujung beruk. Ada di ujung beruk. Semua ibu ke pasir pojok. Kamana tuh lompatna? Sigana leuwih aman mah kalumpur ibunya. Nah, beres azan setan datang lagi. Mungkin ini mah ibu ya, kan suka ada yang pindah rumah di setiap ruangan azan. Mungkin tujuannya untuk apa? Mengusir anak-anak itu setan. Dan setan lari. Tapi masalahnya nih beres azan, jadi saya capek ibunya. Nah ini mah ketika tiba waktu sholat bukan dalam rangka mengusir setan, bukan. Kan ini mah memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Namun dengan cara begitu setan lari. Apabila azan berhenti, setan datang. Lalu iqomah, setan lari lagi. Kemudian beres iqomah, setan datang lagi. Kalau beres iqomah berarti kita sedang apa? Gimana kata setan? Uzkur kaza, ingat ini, ingat itu. Bray. Sampai ibu mau ke undangan, sholat dulu. Allahu Akbar. Pakai bajunya nggak matching dengan si bapak. Yang itu beri rumah sih. Terus saya pikir assalamualaikum nanti ibu. Tahan gitu ibunya. Luar biasa gitu ya. Jadi ibu untuk khusyuknya tidak mudah. Ini yang saya rasakan. Ketika kita berusaha untuk memahami maknanya, lupa rokaat ibu terkata sendiri. Atau Pak Ustaz mungkin sholatnya harus di tempat sepi, bukan bab telinga, khusyuk. Pero bukan bab mata. Melatih otak, bukan bab otak. Khusyuk bab apa? Bab hati. Itu tadinya. Pokoknya mah beginilah ibu. Ingat selain Allah tarik lagi sedang sholat. Ibu sholat asar, suami ibu sedang nonton Persib misalnya. Ibu tuh sedang sholat hujan. Alah siapa poean? Aja tante si bapak atau nonton lain. Tantang itu ibu. Ingat poean wajar ibu. Dan kedengaran suara hujan, tarik lagi sedang sholat. Pak Ustadz, setelah saya ikut pelatihan khusyuk, alhamdulillah sholat saya jadi khusyuk. Rumah di pinggiran kereta api, ketika sedang sholat kereta api lewat nggak kedengaran torek, lain khusyuk torek. Kalau kedengaran mah nggak apa-apa, yang penting mah jangan didengar. Nggak apa-apa kedengaran. Tarik lagi udah kita sedang sholat.
bahkan ibunya eta sedang sholat, barang yang lupa pun jadi 2 jam itu nyari-nyari kunci dari siang kita sampai tiba waktu asar. Sholat asar ibu, pas rakaat pertama Allahu Akbar. Oh kunci itu di komputer, eta langsung ketemu. Senang ibu ketemu kunci? Senang ibu, tapi ibu nggak boleh beres sholat. Terima kasih setan. Jangan berterima kasih ibu, jadi sholatnya sebetulnya mah nggak benar. Ada orang yang mengatakan begini, sok atuh lupa mah beres sholat supaya ingat. Eta mah benar ibu, niat sholatnya supaya apa? Ingat barang yang lupa. Gimana kata setan? Mau dibejalan. Benar ibu, beremai nggak ingat eta mah. Nah setan juga udah tahu lah sholat itu udah nggak benar, tapi juga udah. Jadi sering sujud sahwi tadi ibunya. Tapi untung ada sujud sahwi ibunya. Gitu. Kapan sujud sahwi tadi? Bisa sebelum salam, bisa juga sesudah salam. Bila ibu ragu-ragu jumlah rakaat, misalnya sedang duduk nih. Kalau ibu yang ragu-ragu, kalau ngambil 4 berarti kan tahiyat. Kalau ngambil 3 berarti berdiri lagi. Kita kalau ragu-ragu antara 4 dan 3 mana yang diambil? 3. Yang sedikit ya, tamang. Ambil yang sedikit. Jadi ibu teh ragu-ragu nih pas duduk teh 3, 4 teh ngacang beres. Jangan ibunya itu. Ambil yang sedikit, ibu berdiri lagi. Ternyata setelah berdiri teh itu teh benar 4. Jadi jumlahnya nggak lebih, nggak kurang, pas 4. Tapi tetap sujud. Kan kita kan tahu udah ragu. Untuk apa tuh sujud sahwinya? Penghinaan buat setan. Tak ini itu. Bila ibu berdiri lagi ternyata itu rakaat kelima. Tidak apa-apa, dengan sujud sahwi sholat jadi sempurna. Kapan ini teh sebelum salam dan sesudah salam teh kalau bagaimana? Bukan sesuai dengan keinginan kita ibu. Pokoknya mah yang sebelum salam, bukan. Itu mah bagaimana kesalahannya. Tapi kalau ibu ingatnya, rencananya ini teh kesalahan yang menyebabkan sujud sahwi sebelum salam. Tapi ibu ingatnya setelah assalamualaikum, gak apa-apa. Ketika wiridan baru ingat, udah mau sujud sahwi, langsung sujud sahwi. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Allahu Akbar, duduk. Kemudian salam lagi. Untuk atayat deh, karena balik deh salam langsung. Jadi sujud sahwi diakhiri dengan ibu terlupa sudah di dapur. Udah menyalakan kompor, astagfirullah dari sujud sahwi, balik lagi ibu. Ibu duduk, lalu takbir, sujud 2 kali. Setelah assalamualaikum ada cari, nggak pakai kerudung, astagfirullahaladzim. Ibu, sujud sahwi yang sebelum salam itu ibu ya, satu kesalahannya ibu ya. Jadi ibu harus bisa milih ibu. Harus tahu kesalahannya. Yang sujud sahwi sebelum salam itu kesalahannya satu, ragu-ragu jumlah rakaatnya. Ragu-ragunya blank. Itu sebelum salam. Yang kedua, terlewat atahiyat awal atau yang wajib di dalam salam. Ada yang terlewat. Itu sujud sahwinya kapan? Kesalahan selain itu setelah salam. Untuk inget tuan anak, dan nanti sok dia ibu. Itu sebelum sudah. Itu saya mau inget mah hiji ibu. Anu sebelum salam apa? Ragu-ragu jumlah rakaat. Yang kedua, terlewat atahiyat awal atau yang wajib dalam salam. Kan ibu kalau rakaat kedua, ibu itu sudah langsung berdiri, udah begini. Udah baca Al-Fatihah baru ingat belum atahiyat, jangan duduk lagi. Kalau sudah sempurna makanya kalau ngasih tahu imam jangan terlalu lama ngalodingna ibu. Jadi imamnya udah baca Al-Fatihah mah diteruskan ibu. Atau mungkin juga imam udah dikasih tahu subhanallah subhanallah, tapi imamnya terus tak anggusnya masing-masing
ikut saja imam. Nanti udah beres imamnya kasih tahu. Nah gitu ibunya. Baik ibu. Nah ibu ya nih satu lagi nih. Menoleh ketika sholat ibu. Gimana kata Nabi? Hadis Muslim ibu. Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholati ahadikum. Itu adalah copetan setan. Setan mencopet. Nah, dicopet ketika sedang sholat, sholat salah seorang dari kalian. Jadi menoleh ke sana, menoleh ke sini. Itu tadi dicopet oleh setan. Tapi sholatnya tidak batal. Namun jadi nggak sempurna. Ya. Kan kalau sholatnya melihat ke mana? Ke tempat sujud. Tapi kalau memang harus menoleh, boleh di sholat sunnah. Maksudnya apa? Ibu sedang menghafal satu surat, misalnya Ad-Duha, khawatir lupa, nggak apa-apa sholat sunat, Quran simpan di sini. Ibu sholat ketika agak ragu boleh, itu ya. Tapi usahakan dihafalkan dulu, dia jangan kieu we dia awal dibuka dia begini. Kamu dibuka mabunya kan? Lalu ibunya itu, jadi hafalkan dulu, ya. Dan ibu ini kalau ibu menghafal Quran, misalnya Ad-Duha, langsung dipakai di sholat bu. Jangan ditunggu hafal semua. Misalnya baru hafal 3 ayat, dilihat dulu artinya nggak terpotong maknanya, pakai di sholat. Wadduha walaili idza saja. Baru 2 ayat nggak apa-apa. Kan nanti di rakaat berikutnya nambah lagi 1 ayat. Bisa dibaca di sholat sunat ya bu ya. Nah begitu kalau sudah hafal semua kan enak bu. Jadi jangan nunggu hafal semua, susah bu. Mengapa teh yang sekarang selamat datang, yang kemarin selamat tinggal, jadi tamat ngaparkeun ibunya. Makanya langsung aja diamalkeun. Bila nanti ibu mencoba yang sudah hafal dan lupa ibu nggak nyiapin Quran di samping, wadduha walaili idza saja, blank teh ibu, ulangi lagi, wadduha walaili idza saja. Masih kena blank, ganti ku kojok atau langsung rubuh. Ibu ada kejadian waktu saya baru keluar dari SMP lah kalau nggak salah ibu ya. Saya belum mengerti benar lah begitu bu ya tentang masalah hukum. Imam salah, ganti surat salah lagi, ganti surat salah lagi, semakin grogi. Ada makmum begini, kul huwallahu ahad. Kata makmum teh barengan kaheula, hese-hese teh maksudnya teu kulhu. Makmum teh ulah kitu ibu. Kumaha imamnya tuh? Jadi imamna teu maksakeun dari hese-hese teh geus ruku. Teu maksakeun ibu nya. Gitu. Baik ibu, satu lagi. Ibu sering ragu nggak ketika sholat? Ragu batal, ini batal nggak? Itu ada hadis bu, setan membisikkan begini, kamu batal. Maka harus dijawab, kamu bohong. Mantap tarik teh. Kayak batur aneh, ngomong jangan salah. Tapi setan ngarewas ya. Ibu dalam hati, apalagi sedang sholat. Jadi maksudnya apa? Dilawan. Ketika ada keraguan, kamu batal, bohong. Dalam hati tadi ingkari, begitu ibu. Ibu sedang beres wudhu, sudah wudhu teh batal. Nah suka begitu bu, akhirnya balik lagi wudhu. Padahal enggak. Setelah beres wudhu yang kedua, asa pingin kentut ini teh, kentut heula ibu balik deh wudhu. Sabak seet ibu. Sampai ada yang cerita ibu-ibu ke saya, Pak Ustaz saya capek, dah salah ibu atuh. Kenapa diikuti? Akhirnya saya tayamum, Pak Ustaz, itu berhasil saya tanda. Padahal nggak ada alasan di tayamum, udah capek bolak-balik. Lawan, kalau ada keraguan begitu lawan. Tapi kan Pak Ustaz kalau sebelum sholat pingin buang angin, pingin buang air besar, bereskan dulu. Iya betul. Tapi bisa saja itu godaan setan. Sebelum wudhu teh kencing dulu, buang angin dulu. Beres wudhu pingin kentut, bisa saja itu godaan setan. Buktinya apa? Ketika dikeluarkan sedikit nggak banyak gitu. Berarti itu bisa godaan setan. Sekarang mah mendingan dilawan ya.
Bagaimana cara melawannya? Moal siang mau dihitungkan, melawan mau itu. Insya Allah di wudhu berikut berhasil, ya. Insya Allah. Ya. Jadi jangan terus diikuti. Kalau Nabi sedang sholat ragu-ragu, ibu nahan kentut. Kan ada yang angin kembali ke dalam, ada yang bunyinya bukan ngeberuk ini, ada yang bunyinya mirip kentut, gitu kan? Tapi di dalam perut itu kentut bukan? Yang namanya kentut mah angin ke luar. Ada yang cerita ke saya ibu begini, Pak Ustadz puntennya yang naraskan kalau anginnya lewat depan bagaimana itu kentut? Ibu kalau salurannya udah kacau mah. Jadi bisa saja itu kentut. Walau alam. Kalau hanya ragu-ragu mah nggak apa-apa, ibu dilawan. Caranya gini tuh kalau ragu-ragu. Ibu tuh ragu-ragu kentut tidak. Dalam hadis ibu diam dulu. Ibu ketika ragu tuh jangan kalau posisi berdiri jangan berubah posisi. Kalau sedang duduk jangan berdiri, diam dulu. Diam dulu. Bila terdengar atau tercium baru batal. Dua aja patokannya, terdengar atau tercium. Tapi dah Pak Ustaz, rumah itu kan terbau. Cek serangan terbau. Betul. Nah yang namanya kentut mah bau ibu ya. Gitu. Pokoknya mah dua itu patokannya. Jadi ketika ibu ragu ada sesuatu di perut, itu teh ada hadis ibu, setan meniup ke pantat. Jadi memang kita teh ragu. Ketahu gawe setannya. Itulah perbuatan setan ibunya. Jadi sekali lagi ketika ragu-ragu diam. Apabila tercium atau terdengar batal. Bila yang dua itu tidak ada teruskan. Itu punya kalau ragu itu diam. Tentu bau. Tahu nyerita ibu kan sedang sholat ibu ya. Gitu. Ini mah kalau ragu-ragu. Nah ibu ada setan yang mengganggu ketika kita sedang sholat dengan gangguan yang luar biasa. Setan apa namanya? Khinzib ibu ya. Kalau ibu sudah kacau sholat ibunya, ibu teh udah sujud sahwi malah atahiyat ibunya gitu, mau sujud sahwi lupa rakaat, kacau ya sholatnya baru satu rakaat saja sudah lupa, ibu berlindung kepada Allah. Ada dalam hadis mohon perlindungan kepada Allah dan meniup ke kiri 3 kali. Itu tak ibunya, katakan setan khinzir. Baik ibu sampai di sini ya. Baik, ada pertanyaan? Maka ada yang bertanya? Oh ya, ada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah melihat di Instagram katanya kalau kita lupa kita pernah meninggalkan sholat, Ya. Sengaja, apakah kita sudah sakit atau lupa gitu, kita katanya bisa mengkodok dengan membaca surat apa gitu, apakah itu benar? Baik ibu, apabila misalnya kan banyak orang yang ibu mulai bertobat misalnya usia 20 tahun ibu ya, padahal balik mulai usia 13 tahun, berarti itu sengaja tidak sholat. Berapa tahun? 7 tahun. Ada yang mengatakan dikodok selama 7 tahun terus sholat. Maksudnya gini, duhur lagi mengkodok yang dahulu, asar lagi. Nah saya mengambil pendapat yang sudah ya, tidak usah pokoknya perbanyak amal saya, tidak usah dikodok. Nah bagaimana kalau yang lupa dan sebagainya ragu-ragu, itu begini aja Bu. Kalau sekiranya itu keraguan sudah ya, mungkin ada sholat yang ditinggalkan, yang lupa atau tidak sengaja atau sakit. Nah ibu, kalau yang belum jelas mah udahlah ibu ya, kecuali ibu yakin pernah gitu ibunya karena ketiduran, karena sakit sampai nggak sholat, nah gitu. Tapi sekali lagi tadi juga kan udah dijelaskan, kodonya itu sholat lagi. Kalau lupa atau tertidur, itu aja alasannya itu cuma 2 ya, lupa atau tertidur. Jadi cara gantinya ya sholat lagi aja. Ada yang mengatakan begini, bayar fidyah, nggak ada fidyah sholat. Dan fidyah mau untuk apa? Puasa ya. Nah itu. Jadi kalaulah sesuatu yang belum meyakinkan, pokoknya mah banyak istighfar, bertobat, perbanyak amal soleh, itu aja ya. Gitu. Baik,
Jadi nanti kan gini Bu ya, ada jin, ada manusia. Jadi nanti yang akan menempati surga dan neraka itu dari golongan ini, dari golongan jin dan manusia. Manusia ada yang sebagai syaitan. Kan tadi juga syaitan teh setiap yang menjauhkan dari kebenaran. Jadi artinya kalau ada manusia yang suka menjauhkan dari kebenaran, dia sebagai syaitan, Ibu ya. Bisa saja dia tidak bertobat, bahkan sampai ke derajat yang memang kafir, Ibu ya. Tidak beriman, berarti selamanya nanti dia di neraka. Itu Ibu ya. Jin yang jadi syaitan kalau tidak bertobat, bahkan sampai kufur, ya udah selamanya di neraka. Tapi kalau bertobat, itu Ibu ya. Pokoknya mah kalau memang jadi syaitan tidak bertobat, ya udah tempatnya di neraka. Ibu ya, syaitan. Jadi setan teh berwujud Wujudnya bisa manusia, bisa jin. Kan minal jinnati wanas. Kan setan mah hanya apa? Sebutan. Ibu ada di surat Ibrahim ya. Jadi setelah manusia masuk semuanya ke neraka, yang di surga, nanti kan setan yang ngobrol di situ Ibu. Tak berarti ada setan dari bangsa jin atau setan dari bangsa manusia ngumpul dengan yang pernah disesatkannya. Namun pada akhirnya setan itu berlepas diri. Jadi tempatnya di neraka. Gitu ya. Baik, sampai di sini ya. Ada yang mau tanya lagi? Masa satu lagi saya ingin bertanya. Kan memang jin dan manusia itu memang ada ya, hanya beda dimensi gitu. Ya. Apa yang menyebabkan kita bisa melihat jin mau secara fisik, apa secara ini gitu, apa wujud gitu ya, ataupun misalkan suara gitu merasakan. Baik Ibu ya, yang pertama Ibu ya, kalau misalnya nih jin menjelma, dan kalau ada orang melihat jin itu bukan wujud asli. Di surah 7 ayat 27, jin itu nggak bisa dilihat wujud aslinya bergaib. Namun dengan izin Allah bisa menjelma. Kalau jin menjelma, berarti bisa dilihat oleh semua. Nah yang harus hati-hati ketika kita bisa melihat sementara orang lain enggak. Nah berarti harus hati-hati, ada apa dengan saya? Begitu Ibunya. Anak Ibu misalnya mama itu dibawa ke rumah makan, melihat banyak monyet, terus diviralkan, bisa bangkrut tetap rumah makan Ibu ya. Padahal nggak ada masalah dengan rumah makan itu teh. Yang jadi masalah teh putra Ibu gitu. Jadi itu teh kemungkinannya kalau anak-anak Ibu ya, itu teh ada dari nenek moyangnya. Itu nenek moyangnya maksudnya mah bekerja sama dengan jin. Pesan teh Bu, tolong jaga anak cucu saya. Atau senang wah ibunya, nah karena ingin menyesatkan manusia. Mungkin itu Ibu. Enggak ada nenek moyang begitu. Kemungkinannya kalau bukan anak-anak misalnya Ibu melakukan suatu penyimpangan. Karena dengan melakukan penyimpangan bisa begitu Bu. Bisa melihat orang lain enggak. Ini ada waktu saya mau acara krisis seni anak-anak, saya menyuruh seseorang untuk melatih anak SMA Bu. Dia sering ikutan apalah di SMA-nya itu Bu. Ketika datang ke tempat madrasah di tempat saya, Assalamualaikum punten. Itu kata temannya, kamu salam ke siapa? Punten ke siapa? Saya melihat banyak penampakan di sini. Hanya dia itu ternyata mengikuti itu Bu, ada acara-acara yang menurut syariat Islam itu dilarang, melakukan penyimpangan. Kalaupun misalnya melakukan penyimpangan tidak, tapi sering begitu, bisa saja itu ujian gitu. Yang paling penting jangan takut Ibu ya, biasa-biasa aja. Kalau jadi takut itu bahaya. Jadi dijadikan teman juga jangan. Si yang suka menjelma dijadikan teman jangan. Antepkan. Nah kalau nanti anak-anak ada anak Ibu begitu, kasih tahu ke anak Ibu ya, cuekan dan berlindung terus pada Allah. Ibu arahkan si anak itu supaya tetap dalam syariat Islam yang benar. Jangan sampai melakukan penyimpangan. Kalau dicuekan mah Ibu, ini salah satu cara supaya setan tidak betah. Mau dicuekan kan kata kumacik setan. Hari-hari emang enak dicuekin. Balik ibunya kata erah. Nah gitu ya. Itu ya. Dan itu kan jangan dibiarkan kalau begitu kan, makanya introspeksi aja kalau masih begitu merugikan diri sendiri.
Ustaz, anggap aja nggak ada gitu. Nah gitu dicuekin. Terus sering ini dengan orang yang lebih tahu ngobrol, mungkin ada amalan yang menurut kita sesuai sunnah padahal itu penyimpangan. Bisa dari situ. Baik ibu-ibu semuanya, yang bertanya lagi? Ya nggak mungkin wujud asli jin, nggak mungkin. Kalau ibu melihat berarti jelmaannya. Doa aja Ustaz. Baik, kita berdoa mudah-mudahan pengajian ini menjadi sarana wasilah doa kita dikabulkan. Astagfirullahaladzim wa Allahumma la ilaha illa anta badi'us samawati wal ardi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa orang-orang yang masih hidup dan yang telah mati. Ampuni kami semua ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan. Setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jauhkan kami dari segala keburukan. Selamatkan kami dari segala godaan syaitan. Kuatkanlah keimanan kami ya Allah. Bereskan segala urusan kami. Bereskan agama kami yang menjadi pegangan kami. Bereskanlah dunia kami yang menjadi tempat penghidupan kami. Bereskan akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah ya Allah usia kami sebagai penambah kebaikan bagi kami. Jadikanlah kematian kami sebagai istirahat dari perbuatan buruk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mudah-mudahan doa kita kabulkan. Aku lupa ya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.